3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan untuk Anda. Kembali lagi di Honest, obrolan tunanetra, obrolan yang fleksibel, yang santai dan juga intens. Bersama saya dari Pastor Tunanetra dari Kabupaten Kuningan. Honesters yang ada di rumah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Honesters sudah hadir, sudah kedatangan seorang kasat Satpol PP Kabupaten Kuningan. Tentunya juga kita semuanya pengen mengetahui sebetulnya apa sih Satpol PP Kabupaten Kuningan ini gitu ya. Nah, mari saja kita sambut yang meriah Bapak Dr. Andes Agus Basuki MSI. Alhamdulillah Bapak, mangga silakan dulu, hatur nuhun. Mangga calik Bapak. Alhamdulillah amin. Pak sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah amin. Sekarang sehat Bapak? Sendiri ya. Alhamdulillah amin. Pak, terima kasih sudah mau mampir ke obrolan tunanetra ya Pak ya. Terima kasih juga atas waktunya. Gitu sudah datang ke sini. Baru sempat sekarang ini saya. Alhamdulillah Pak, Pak. Yang penting sempat gitu ya datang ke sini ya Pak ya. Pak, alhamdulillah juga ya sekarang ada di KD kita Coffee yang sudah menyediakan tempat ini. Hatur nuhun. Thank you KD kita Coffee, like KD kita. Pak, sebelum kita ngobrol Pak ke yang lebih lanjut gitu ya Pak, yang lebih intens. Bapak Dr. Andes Agus Basuki MSI. Pak, sebelum Bapak masuk ke Bapak, mohon maaf saya ulangi lagi, Bapak itu adalah Kasat Satpol PP Kabupaten Kuningan ya Pak ya. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan. Sebelum Bapak beralih ke menjadi seorang kepala di Satpol PP, Pak, Bapak tuh basicnya dari apa Pak? Sebelum di Satpol PP, saya PNS di beberapa dinas ya. Betul. Kecamatan pernah, dari mulai MP, kemudian Sekmat, Camat juga pernah. Betul. Masuk ke Kabupaten. Betul. Berarti memang pengalaman Bapak di bidang birokrasi sudah banyak ya Pak ya. Karena memang saya juga kebetulan lulusan dari APDN, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri. Betul. Basic saya memang di pemerintahan. Betul. Jadi pada saat pengabdian saya langsung menjadi PNS, jadi ditempatkan di Kabupaten Kuningan. Betul. Tapi memang aslinya orang mana Pak? Asli juga dari Kuningan. Oh, asli Kuningan ya Pak ya. Between ya Pak ya, orang Kuningan asli. Bukan namanya 100% ya Pak ya. Pak, mengenai tentu kalau orang masyarakat awam ya Pak ya mengenal kata-kata Satpol PP itu kadang-kadang masih sebagian orang itu sieun gitu ya Pak, takut gitu ya. Bisi aduh bahaya Satpol PP gitu ya Pak ya, kalau bahasa Sundanya gitu ya Pak ya. Nah, cuman kita tentu saja di sini adalah untuk meluruskan semuanya itu. Meluruskan agar masyarakat tidak perlu berstigma atau ya berpandangan bahwa Satpol PP itu sieun gitu ya Pak ya. Kita juga pengen mengetahui Pak, tupoksi Satpol PP sebetulnya gitu Pak. Ya. Satpol PP itu dibentuk untuk menyelenggarakan terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Mungkin dulu disebutnya Trantib ya. Itu kan singkatan ketentraman dan ketertiban. Nah, di setiap kabupaten kota pasti ada Satpol PP. Setingkat dinas tapi namanya satuan. Jadi saya sama dengan kepala dinas tapi disebutnya kasat. Betul. Di kecamatan juga ada kasih Pratip kecamatan, ada anggota Pol PP yang di kecamatan. Tugasnya ada 3. Yang pertama, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Yang kedua, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Ketiga, perlindungan masyarakat. Di Kabupaten Kuningan disatukan lagi dengan urusan kebakaran. Karena memang pencegahan dan pengendalian kebakaran di Kabupaten Kuningan belum jadi dinas, jadi masuk di Pol PP. Nah, nanti ada yang pencegahan pengendalian kebakaran, juga ada yang evakuasi dari binatang liar dan sebagainya. Itu tugas-tugas di UPT pemadam kebakaran yang menjadi bagian dari Pol PP. Dan tentunya juga Satpol PP membantu hal itu ya Pak. Ya. Nah Pak, ketika kita
membicarakan tentang tupoksi, tentu juga sebetulnya Satuan Polisi Pamong Praja ini bertanggung jawab kepada siapa, Pak? Yang jelas itu bertanggung jawab pada bupati, karena memang menjadi bagian dari pemerintah Kabupaten Kuningan. Misalnya ada peraturan daerah tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, tidak boleh melakukan aktivitas berjualan di trotoar. Itu kan salah satunya, Pak. Betul, betul. Nah, kita yang menegakkan di lapangan. Makanya sekarang ada penataan PKL yang di Siliwangi yang kita pindahkan ke Puspa. Betul. Karena di Siliwangi itu kan di trotoar, Pak. Trotoar mengganggu aktivitas orang yang di sana harusnya dia berjalan di trotoar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Betul, betul. Berarti memang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP gitu ya, Pak. Kuncinya adalah memang mematuhi peraturan ya, Pak ya. Ya. Peraturan Perda yang tadi. Dasarnya kita menegakkan aturan, tapi dibutuhkan kesadaran kolektif semua masyarakat. Betul, betul. Jangan hanya dipaksa sebetulnya, apalagi ditindak. Ya. Betul, Pak. Di Kuningan nggak ada lah kita ditindak pedagang, dimasukkan ke mobil, seperti di daerah-daerah lain nggak ada. Betul, betul. Ada daerah lain mah kan datang langsung dong-dongannya diambil. Di kita enggak, diarahkan dulu, dibina dulu. Mereka juga orang yang sedang berusaha. Hanya memang tempatnya yang bukan peruntukannya. Bukan tempatnya ya, Pak. Ya kita coba sekarang alihkan ke tempat yang telah disediakan. Masih banyak yang belum. Dan nanti kita arahkan lagi mereka ke tempat yang telah ditentukan. Sejauh ini Pak, tentu saya rasa ya setiap lembaga ataupun apapun mengalami sebuah hambatan ya Pak ya. Tentu di perjalanan pasti ada aja. Ya. Ketika Satpol PP melaksanakan gitu ya yang tadi peraturan daerah, gitu bupati, kendalanya kalau di lapangan tuh sebetulnya apa Pak? Wah, kalau kendalanya suka dukanya banyak. Kadang-kadang kita juga harus bersinggungan dengan masyarakat yang sedang berusaha. Betul. Yang setiap hari ingin beraktivitas, ingin melakukan usaha. Ya, kadang-kadang kita dicaci, dimaki, dimarahin oleh mereka, itu udah biasa di lapangan. Tapi kan kita juga berupaya untuk tetap menegakkan aturan dan ketentuan yang ada. Nah, seperti kalau di lapangan ada orang yang ya misalnya berjualan tidak pada tempatnya, kita sadarkan dulu mereka. Tapi belum apa-apa ya kita dianggapnya mau ngusir, mau apa gitulah. Akhirnya kita banyak suka dukanya di lapangan. Tapi intinya selain penegakan aturan, ya harus juga ada kesadaran dari mereka. Dari kesadaran masyarakat ya. Iya, gitu. Karena memang betul Pak, saya juga setuju sepakat dengan Bapak ketika lembaganya mematuhi peraturan, lalu masyarakatnya juga adanya kesadaran gitu ya Pak ya. Kayaknya mungkin itu sinergi ya Pak ya. Jadi tidak ada nantinya ada permasalahan lain juga. Tapi Bapak sendiri selaku kepala satuan di Satpol PP, Bapak apakah sering mengarahkan kepada kalau di Satpol PP apa? Anak buah, bawahan atau gimana saya mau di sini? Anggota ya. Kepada anggota-anggota Bapak itu Bapak selalu rutin mengarahkan atau memang gimana Pak? Setiap apel pagi kita arahkan mereka untuk tetap melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Sabar, humanis, tidak arogan, ya tidak sampai kepada hal-hal yang sifatnya anarkis ya Pak? Anarkis. Kalaupun mereka ya menantang ataupun mereka juga memancing, ya kita harus tetap jangan sampai terbawa lah. Jangan sampai kitanya yang ya mungkin pernah lah lihat di tempat yang lain ada yang berantem antara pedagang dengan anggota. Jadi kita mudah-mudahan tidak ada seperti itu ya. Jadi kita arahkan mereka untuk tetap sabar, humanis, tidak arogan. Berarti sabar, humanis dan tidak arogan ya Pak ya. Satpol PP Kabupaten Kuningan ya Pak ya. Oke, nah Pak, apa namanya ya di Kabupaten Kuningan juga memang alhamdulillah ya Pak ya masih tentram, aman ya Pak ya. Dalam setiap kegiatan-kegiatan yang mungkin dilakukan oleh Satpol PP. Ketika saya juga beberapa kali melihat itu memang yang tadi saya menyinggung
kenapa kok tiba-tiba Satpol PP ada yang ngebantuin nangkap ular ya Pak ya, ada juga yang membantuin yang kebakaran, terus juga ada hal-hal yang memang menurut masyarakat awam itu mah lain tugas lain tugas Satpol PP deh gitu ya Pak ya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi Pak? Gitu. Ya, tadi saya sebutkan Satpol PP tugasnya 3. Hanya di Kuningan ditambah dengan UPT pemadam kebakaran. Jadi mereka bagian dari Pol PP tapi melaksanakan tugas pencegahan, pengendalian kebakaran dan evakuasi terhadap kejadian baik itu bencana maupun non bencana. Nah ini non bencana itu bisa adanya misalnya serangan binatang liar atau adanya masyarakat yang ternyata ada binatang yang masuk ke rumahnya dan sebagainya. Itu memang menjadi bagian tugas dari Damkar. Tadi disebutkan evakuasi terhadap kegiatan bencana ataupun non bencana. Jadi semuanya itu tercover ya sama Satpol PP ya Pak ya. Bahkan ada lagi, kalau ada kunci yang masuk ke selokan juga minta bantuan kan? Oh ada Pak? Ada. ada yang melakukan itu masyarakat kunci mobilnya masuk ke selokan ke bawah. Diminta bantuan. Ada kemudian mobil yang kuncinya tertinggal di dalam tidak bisa dibuka, ada juga. Itu juga salah satu tugas selama memang masih bisa dilaksanakan. Dan mengevakuasi baik itu manusia maupun binatang ataupun misalnya adanya hal-hal yang berkaitan dengan tadi non kebencanaan dari Satpol PP dan Damkar siap ya Pak. Tapi menurut Bapak Pak, masyarakat Kabupaten Kuningan, apakah sejauh ini yang selama Bapak menjabat gitu sebagai kepala, karakter masyarakat Kabupaten Kuningan itu Pak mudah diarahkan atau memang masih banyak yang ngotot atau seperti apa Pak? Masih perlu disadarkan mereka secara terus-menerus lah. Karena kita di lapangan juga kadang-kadang masih menemukan mereka dibina, diarahkan 1 kali, 2 kali masih ada. Ya gitu, sebetulnya harus terus diarahkan. Kan kita juga tidak langsung menindak. Betul. Ada pembinaan 1 kali, 2 kali, 3 kali baru kita tindak. Tetapnya seperti itu. Jadi memang juga Pak ya, Satpol PP kadang-kadang masih ada yang suka menyalahkan ya Pak ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan ya Pak ya, dengan ada informasi ini kita sama-sama saling mikir ya Pak ya. Saling merenungi bahwa memang ada tugasnya, ada kewajibannya ya Pak ya. Agar bisa bersinergi, masyarakat juga harus memahami itu ya Pak. Gitu. Semua harus bersinergi. Kesadaran itu kan harus dibangun bersama-sama. Betul. Kesadaran kolektif. Masyarakat sadar, ya kita juga akan terbantu oleh mereka supaya tetap ya tadi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat bisa terwujud di dapat. Amin amin alamin. Pak, saat ini tentu adalah saya menyinggung sedikit tentang pilkada ya Pak ya, tapi bukan berarti saya mau kemana-mana. Keamanan dari pengalaman berikutnya, apakah Kuningan ketika menjelang akan pilkada pemilu bupati atau wakil bupati itu aman Pak di Kuningan? Nah, situasi kondisivitas masyarakat menjelang pilkada bukan hanya tugas Pol PP ya. Betul. Karena ada Polri, di sini juga ada dari unsur pertahanan negara, Kodim. Jadi kondisivitas di lapangan sebetulnya kita terlihat pada saat masa-masa tahapan pilkada. Nah, Pol PP itu biasanya pada saat masa kampanye, terutama pemasangan di baliho, itu yang sering kita lakukan upaya penertiban. Nah, setelah tahapan itu selesai, baru kegiatan pemilunya dilaksanakan. Dan itu menjadi bagian dari tugas semua, tugas bersama, bukan hanya tugas Pol PP. Masyarakat, partai politik, kemudian juga dari simpatisan, dari calon, bisa juga dari seluruh unsur yang ada di PKPU. Betul. Kalau mudah-mudahan kondisivitas masyarakat tetap terjaga pada saat nanti pemilu kada. Aman ya Pak. Dan memang juga tentunya Satpol PP ikut serta ya Pak ya. Di dalamnya ada, tahapannya ada. Betul. Terutama pada saat kegiatan penertiban. Setelah kampanye selesai kan banyak baliho yang
tidak dipertimbang. Betul ya Pak. Tapi tindakan Satpol PP memang tegas ya Pak ketika ada baliho-baliho yang memang tidak sesuai. Ya, kita dengan Bawaslu nanti yang melanggar itu kan tidak boleh di trotoar, tidak boleh di tempat misalnya di PJU, di tiang listrik, di pohon. Itu kan mengganggu. Betul. Kan di sana fasilitas umum. Kita arahkan. Bahkan ada satu lokasi wilayah yang harus bebas dari alat peraga kampanye. Dari mulai Bundaran Cigopo sampai dengan Taman Kota itu tidak boleh ada. Tidak boleh. Oh, tidak boleh ya? Tidak boleh ada. Baliho apapun terkait dengan bahan kampanye tidak boleh ada. Kita sterilkan. Betul. Sebagai informasi juga ya, berarti nih neters yang ada di rumah memang nanti ketika mau pilkada ya, tadi yang Bapak sebutkan dari Bundaran Cijoho sampai Taman Kota ya Pak ya. Kalau ada yang melihat, laporin aja. Laporin kemana aja. Kalian sudah pada tahu mau neters di rumah. Soalnya Pak, kadang-kadang masyarakat di sekarang kan banyak pengetahuannya ya Pak ya. Sudah ilmunya sudah mereka dapatkan sendiri-sendiri ya Pak ya. Gitu dan mudah diakses. Pak, ketika masa-masa pilkada ini ya Pak ya, apakah Satpol PP pernah menerima gitu atau ajakan dari seorang calon gitu Pak? Kita kan sebagai ASN harus tahu. Betul. Ya, tidak memihak ataupun tidak menjadi tim sukses mendukung yang lain. Jadi kita tetap melaksanakan tugas dengan kondisi sesuai dengan aturan dan ketentuan. Saya sampaikan juga kepada anggota di lapangan. Ya, sebagai ASN, aparatur, ya kita harus netral. Tidak boleh memihak pada salah satu. Betul. Kita harus tetap melaksanakan tugas sebagai penegak aturan. Ketika pilkada memang hati nurani harus dikesampingkan ya Pak ya. Kita harus secara pribadi dia punya hak memilih. Betul. Tapi tidak harus menjadi tim simpatisan. Betul, sepakat Pak saya. Kadang-kadang memang suka-suka ada yang lupa gitu. Kenapa gitu ya? Kadang-kadang masih ada aja ya Pak ya, tidak dipungkiri Pak. Pasti ada aja ya Pak ya. Nah Pak, harapan Bapak untuk situasi kondisi di Kabupaten Kuningan seperti apa Pak? Harapan Bapak? Ya, semoga Kabupaten Kuningan tetap tertib, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakatnya terjaga, kemudian juga tadi yang saya sampaikan kondisivitas masyarakat juga tetap aman, terutama yang ada di wilayah yang sampai saat ini mungkin anggota kami ini Pak cuma 250 orang, kan kalau di wilayah yang sampai terpencil itu kan belum tentu ada. Betul. Nanti di sana ada sinergitas dengan anggota masyarakat, dengan ada Linmas dan lain sebagainya, dengan pemerintah desa, kecamatan. Jadi supaya mereka bisa tetap menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah masing-masing. Amin. Mudah-mudahan ya Pak ya, semua harapan Bapak untuk masyarakat Kabupaten Kuningan terwujud ya Pak ya, gitu. Mudah-mudahan. Amin. Pak, harapan untuk lembaganya sendiri nih dari seorang Bapak Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan Pak. Ya, apa harapan Bapak untuk lembaga Bapak sendiri? Ya, Satpol PP memang dibentuk tadi untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan masyarakat. Mudah-mudahan kita bekerja dengan maksimal, dengan penuh rasa tanggung jawab, masyarakat juga diberikan kesadaran yang tinggi, sehingga sama-sama bersinergi ke depan. Tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Adanya pelanggaran perda, adanya pelanggaran ketertiban dan sebagainya, sehingga ya wajah Kabupaten Kuningan akan bisa terlihat bahwa masyarakat Kuningan sadar terhadap aturan yang tertentu. Amin. Alhamdulillah Pak, mudah-mudahan semua informasi yang Bapak tadi sampaikan bisa bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten ya Pak ya. Gitu Pak. Saya mau haturkan terima kasih banyak bahwa sudah mau menyempatkan sedikit ke sini, mampir ke sini dengan kesibukan Bapak yang padat ya Pak ya, sudah beberapa kali. Gitu. Saya menjadwalin tapi Bapak sibuk banget ya Pak ya. Kalau sibuk sih enggak, cuma kegiatan rutin tetap harus dilakukan. Betul. Kalau ada kegiatan undangan yang lain rapat, sekarang kan mau ada Tumbuh Lingkar Jati. Kegiatan 17 Agustus dong pasti harus jadi Kuningan. Berarti memang kegiatan yang saat ini akan dilaksanakan oleh Satpol PP adalah Agustusan. Ya, karena kita bagian dari pengamanan. Betul. Kegiatan apapun, acara apapun, ya pasti ada bagian pengamanannya. Betul Pak. Pengamanan, pengawasan, jadi tetap harus ada terus dalam setiap kegiatan. Berarti yang terdekat kali ini adalah
Agustusan, hari jadi ulang tahun Kuningan ya Pak. Ada lagi agendanya? Nah, nanti rangkaian kegiatannya coba di Pemda ada rangkaian kegiatan dalam rangka 17 Agustus yang jadi Kuningan. Betul. Ada babarit, ada istiqosa, ada sabtonan, ada pawai dan sebagainya. Coba nanti di. Tapi saya mendengar juga dimajuin ya Pak ya? Iya. Caranya ya. Di September dimajukan ke Agustus. Jadi pas 1 September itu sudah kegiatan sudah semua dilaksanakan. Siap, pokoknya Pak, hatur nuhun pisan sudah mampir ke Onet. Sukses terus buat karir Bapak dan mudah-mudahan meningkat lagi Pak karir Bapak. Amin. Pokoknya terima kasih banyak yang sudah bertugas juga. Terima kasih tadi kita yang sudah memfasilitasi kita di sini. Sama-sama nih. Pertuni ya. Siapa? Pertuni kita. Onet. Ketemu dengan Pak Dedi. Betul. Ternyata, aduh dari dulu saya waktu di Cibubur juga sudah mudah-mudahan Pertuni nanti lebih eksis lagi. Amin. Hatur nuhun Pak doanya juga ya Pak ya. Pokoknya terima kasih buat semua yang sudah bertugas, yang sudah mendukung acara kita. Mudah-mudahan masyarakat juga mengetahui, memahami bahwa lembaga juga punya aturan, lembaga juga punya acuan-acuan yang harus memang sudah menjadi selayaknya itu ya, karena memang lembaga juga berpacu kepada undang-undang, jadi tidak sembarangan ya Pak ya. Dan mudah-mudahan juga masyarakatnya mengerti akan hal itu ya Pak ya, jadi bisa bersinergi antara masyarakat dan lembaga. Pokoknya sampai ketemu lagi di obrolan Tuhan kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We fight and then we're fine. You know